Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Mega Fitria Ayu Hartinasari dengan NIM 8111419080 dengan mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dan pengampu Pak Dani Muhtada. Saya dari Rombel 2. Guna memenuhi ujian akhir semester Hukum Otonomi Daerah, saya akan menjelaskan problem dan solusi hukum otonomi daerah, salah satunya adalah korupsi. Otonomi daerah adalah suatu bentuk demokrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola rumah tangganya mereka sendiri dengan berpegang pada hukum dan peraturan yang berlaku. Implementasi otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan masing-masing daerah. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya menjalankan wewenang yang merupakan hak daerah. Otonomi daerah adalah salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Era reformasi menjadi titik awal pergeseran paradigma struktur pusat yang diadopsi oleh Orde Baru ke era desentralisasi. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghormati keanekaragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi lokal, serta mempertahankan integrasi nasional. Masyarakat menaruh harapan yang besar pada otonomi daerah untuk membawa perubahan pada sistem negara. Sayangnya, desentralisasi telah menyebabkan banyak korupsi di wilayah ini. Inilah yang terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2018 tampaknya menjadi tahun yang gelap bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama di daerah. Pada 2018, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjerat puluhan kepala daerah dengan sejumlah kasus dugaan korupsi mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga pejabat daerah. Hingga akhir 2018, KPK masih menjerat kepala daerah yang tersandung kasus korupsi yaitu Bupati Jepara Ahmad Marzuki dan Bupati Cianjur Irfan Rifano Muchtar sebagai tersangka. Daftar panjang kepala daerah yang dijerat oleh KPK selama 2018 menunjukkan bahwa penanganan kejahatan korupsi di Indonesia telah membutuhkan perhatian serius dari banyak pihak. Demikian juga indeks pencapaian korupsi di Indonesia masih jauh dari ideal, yaitu 3,7. Seperti yang dikatakan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah, ini menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah merupakan salah satu bentuk kegagalan otonomi daerah. Dengan kata lain, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan terkait dengan implementasi otonomi daerah. Karena kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa korupsi masih terjadi dan merupakan gejala di banyak lembaga. Korupsi disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari hukuman yang ringan terhadap koruptor sehingga tidak memiliki efek yang jera, lalu pengawasan yang tidak efektif, pejabat yang serakah, sistem penyelenggaraan negara yang keliru, penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah merupakan prosedurnya, lalu ada budaya masyarakat yang mengakar, tidak ada keteladanan pemimpin. Oleh karena itu, solusi dalam menangani korupsi sangat dibutuhkan di Indonesia, antara lain yang pertama, memberikan hukuman berat bagi koruptor yang memberikan efek yang jera, menjadi pemimpin yang berintegritas, bangun pendidikan moral sejak dini, tanamkan nilai religi secara intensif. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.